Puji Tuhan, salam sejahtera anggota IM yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup saya dan saudara. Kita bersyukur bahwa kita sudah ditebus, sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kerinduan hati Tuhan, Tuhan rindu untuk kita boleh menjadi saksinya, untuk kita memberitakan Injil keselamatan daripada Tuhan. Itu tanggung jawab yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan 16, Yesus berkata di situ, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam terjemahan sederhana Indonesia edisi 2,5 dikatakan, lalu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada semua orang." Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus. Kita sampaikan itu, karena kita sudah menerima keselamatan, anugerah. Kita jangan egois, mari kita mau sampaikan itu. Dan itu perintah Tuhan bagi saya dan saudara, untuk kita memberitakan Injil. Dalam Injil Matius 28 ayat 19, Yesus pun berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Jelas ini adalah perintah Tuhan Yesus, bukan pilihan. Ini adalah perintah untuk kita memberitakan Injil dan kerinduan hati Tuhan agar semua manusia diselamatkan. Dikatakan tadi, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini adalah kerinduan hati Tuhan, supaya semua orang diselamatkan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengabarkan kabar baik, kabar sukacita itu kepada orang lain. Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan, kita sudah diselamatkan. Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa saya dan saudara. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia mati bangkit pada hari ketiga, sehingga kita boleh memperoleh keselamatan itu. Kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita mau sampaikan kabar baik, kabar sukacita itu kepada orang lain. Jangan takut saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menyertai saya dan saudara. Dikatakan dalam Matius 28 ayat 20, "Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yesus menyertai saya dan saudara. Bahkan di dalam Markus 16 ayat yang ke-17 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kuasa dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita bersaksi, tanda-tanda itu akan menyertai. Dikatakan kita berdoa bagi orang sakit sembuh. Berdoa bagi orang yang kerasukan setan, orang itu mengalami kesembuhan. Mari saudara, Tuhan memberikan kuasa. Bukankah di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Tuhan memberikan kuasa dalam hidup saya dan saudara. Kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, dalam bahasa Yunani dunamos. Kesanggupan, kemampuan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara ketika kita memberitakan Injil. Jadi jangan takut untuk kita bersaksi. Jangan takut untuk kita memberitakan Injil. Tuhan menyertai saya dan saudara. Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Dan Tuhan memberikan kuasanya di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau memberitakan Injil. Mari kita mau memberitakan kabar baik kepada orang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali. Haleluya.